amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selamat datang di podcast Reaction. Wah, selamat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya pamit undur diri. Jangan dulu, baru mulai. Perjuangan sudah selesai. Oh, perjuangan sudah selesai. Saatnya Karena bro pulang. pakai baju biru. Iya. Oh, begitu. Om Eva pakai baju biru, Iya. jadi kita tahu. Oh, iya. Makanya ini sebenarnya Bro. Om Eva harusnya agak geser di luar frame hari ini. Boleh. Makanya saya pamit. Oke. Karena Tahu tidak kenapa saya pakai baju hitam? Saya ikut berkabung. Ya, kita tahu putusan MK kemarin Prabowo Gibran menang. Tadi siang, bro. Oh iya ya. Siang. Oke, kita tahu putusan MK tadi siang. jangan sampai orang dalam. Ini jangan sampai settingan ini MK ini. Sedikit-sedikit settingan, sedikit-sedikit mahkamah kalkulator, sedikit-sedikit mahkamah keluarga. Jangan-jangan ada hubungan keluarga tuh. MK. Iya. Ya, Coba cek profil. MK itu kan masih keluarga. Iya. Coba cek profil para hakim MK ini. Ya, saya memang sengaja menggunakan latar belakang hitam kita, baju hitam Supaya karena jangan memang kelihatan. Berkabung untuk kubu 01 dan 03. Mau tidak mau, inilah keputusannya, inilah yang harus kita terima. Dan ingat, MK itu adalah pengadil terakhir untuk urusan Pilpres. Iya. Ya, kita berharap semua pihak bisa legowo. Begitu. Ya, saya rasa Gimana? ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak pihak. Banyak pihak. Kenapa? Karena banyak pihak juga termasuk beberapa statement dari pihak 01 dan 03 pendukungnya itu juga sudah berpikir kalau seandainya terjadi pemilu ulang itu akan juga memakan banyak biaya dan lain-lain. Dan kalau seandainya terjadi diskualifikasi Gibran atau diskualifikasi Prabowo Gibran paslon 02 itu juga bisa berakibat chaos. Dan saya rasa ini salah satu keputusan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat banyak orang. Memang kalau kita lihat dari proses persidangan kan memang banyak sekali bukti-bukti, banyak sekali keterangan yang tidak mendukung gugatan. Ya. Kan ada terjadi keterangan yang kesannya malahan ngawur. Ya, bahkan ketika ditanyakan kembali kepada para saksi ini, para saksi sendiri blunder dan tidak tahu apa yang harus dijawab. Ya. Jadi dari waktu persidangan pun kita sebenarnya sudah punya ekspektasi bahwa keputusannya akan bagaimana, ya kan? Ya. Tapi bro, kok kurang semangat begitu ya? Kurang semangat. Ya, Kenapa kurang semangat gitu? Gimana ya? Karena kalau dari pribadi saya sendiri sebenarnya ini saya mau mengatakan bahwa RIP demokrasi Indonesia. Iya, tapi itu juga merupakan pendapat dari beberapa masyarakat, ya kan? Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan era di mana karena mereka tidak menerima keputusan-keputusan ini dan mereka mengatakan bahwa ada terjadi kecurangan yang dimulai dari tingkat paling atas, ya kan? Tuduhan-tuduhan tentang kecurangan dari presiden sampai kepada yang paling bawah, sampai kepada RT RW. Jadi itulah yang disebut dengan kecurangan secara masif terstruktur. Ya kan? KTSM. Apa tuh? Kecurangan TSM. terstruktur, sistematis dan masif, gitu ya. Oke. Bukan bro, salah. Apa? Kecurangan tanpa saudara mahkamah. Ada lagi. Ambulans lewat.
Oke, buat saya sendiri juga, kalau buat saya ya, kalau netizen-netizen yang tadi Bro Fik sebutkan, ya buat saya sih itu mereka sudah terlalu jauh. Itu kan Karena sebenarnya ungkapan sakit hati. Iya. Ungkapan sakit hati. Iya, iya. Karena pada dasarnya ketika seseorang mampu mewakili 96 juta suara Iya. dan itu yang terbanyak di dunia, maka itu adalah sebuah apresiasi bahwa sebenarnya demokrasi itu berjalan baik. Iya. Ya, dan untuk saya pribadi sih ya memang senang lah ya, karena jangan sampai ada chaos dan lain sebagainya. Saya juga berharap bahwa pendukung dari 01 dan 03 tidak sampai melakukan hal-hal anarkis hanya karena keputusan MK begitu. Oke, kita lihat dulu Batman. keputusan dari Mahkamah Konstitusi, hasil keputusannya, inilah videonya. Check it out. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Oke, gimana bro berdua setelah melihat hasil keputusan tadi? Semalam saya mendapatkan mimpi. Oke, mimpi apa itu? Saya mendapatkan pisang 2 buah. Pisang 2 buah. Ya. Wah, bahaya itu. Menurut orang tua dulu, orang-orang tua kita, kalau kita mendapatkan pisang 2, itu berarti kita akan mendapatkan berkat. Oke. Ya, sesuai keputusan MK 02. 02. Bahaya kalau menurut saya. Meskipun dengan kecurangan. Ya, tidak bisa dibuktikan sekarang. Dengan keputusan MK berarti kan MK Tidak curang. Ya, Berarti MK. tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Tidak ada Dan ini kecurangan. membuktikan bahwa 96 juta suara itu tidak sia-sia. Dan itu sah. Dan Ya, itu dan sah. itu sah. Dan itu yang harus dilihat oleh masyarakat Ya. kita juga, bahwa setelah MK memutuskan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tuduhan-tuduhan dan kontroversi yang terjadi di luar sana mengenai kecurangan-kecurangan itu semua tidak terbukti. Ya. Dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan Prabowo Gibran Sebagai pemenang. sebagai pemenang. Menetapkan. Iya. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana statement dari kubu 01, 02, dan 03. Check it out. Kali dalam sengketa Pilpres ada dissenting, ya. Saya menghormati keputusan para hakim. Menurut saya luar biasa lah, dari awal berproses dan pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Ya. Tapi pada akhirnya pasangan 3 bisa menerima putusan ini. Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Makanya ini final and binding. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Karena nggak ada upaya hukum. Apakah ada rapat lanjutan Mas Ganjar dengan TPN? Oh pasti setelah Kalau ini. untuk dari Bu Mega sendiri, apakah ada respon Pak terkait hal ini Pak? Kenapa? Dari Bu Mega sendiri sudah ada respon apa? Bu Mega kan merespon kemarin sampai mengirim amicus curiae.
mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan hari ini dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik. Nah, itu pernyataan yang paling penting dari kami. Kami menerima putusan ini dan mengucapkan selamat bekerja dan mari kita jaga negara ini dengan sebaiknya. Oke, itu tadi statement mereka. Ya, kita berharap ya semua pihak tetap legowo menerima keputusan karena putusan MK ini bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dilakukan banding juga. Oleh sebab itu ya inilah hasil dari demokrasi kita, inilah hasil dari politik kita. Semoga Indonesia tetap maju, Indonesia tetap aman, stabil dan lebih baik ke depannya. Ya, jangan buat postingan nanti MK tidak masuk surga. Bahaya itu, postingan melebihi Tuhan itu. Oke, saya pikir ini reaction kita hari ini. Saya lihat kita cukup bergembira dan tidak netral. Tapi kalau saya bergembira bukan karena 02 menang, tapi karena kalau misalnya yang rusuh itu 96 juta, bahaya. Bisa bayangkan. Bahaya. Jadi saya lebih senangnya ke arah situ. Kita berharap untuk semuanya tetap berjalan dengan damai, semuanya berjalan dengan sopan dan teratur, agar kita dapat melancarkan segala sesuatu yang sudah dirancangkan oleh pemerintah kita untuk membangun bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Amin. Kok amin? Oke. Itu saja dulu pot reaction kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pot reaction yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe untuk terus mendukung channel YouTube kami. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. Dah.